Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Kami selaku kelompok 10 dalam mata kuliah filsafat dakwah yang beranggotakan saya sendiri, Renasya Miftahul Jannah sebagai moderator, serta teman-teman saya Doni Damara dan Muhammad Fauzan. Untuk itu, sebagai pembaca materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Fauzan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah kultural. Pada saat Islam masuk ke wilayah Jawa, bangsa Indonesia dikuasai dengan tradisi animisme dan islamisme pada pelaku dakwah pada saat itu fokus pada penyebaran dakwah yang mengakibatkan budaya yang masuk tidak dapat tersaingi, sehingga dakwah yang disebarkan mengandung unsur-unsur budaya yang dapat menimbulkan bid'ah. Hal ini merupakan kesalahan fatal, namun sering berjalannya zaman, bid'ah semakin semarak di kalangan masyarakat. Dakwah kultural sebenarnya merupakan metode yang baik untuk dilakukan, baik di masyarakat desa maupun di lingkungan masyarakat kota, baik yang berpikiran primitif maupun yang sudah modern. Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk sosok mubalik yang menggunakan metode dakwah kultural pada sekitar tahun 1912, karena beliau menyadari bahwa metode dakwah yang tepat itu hanya metode dakwah kultural. B. Strategi dakwah kultural dan kultural. Islam kultural adalah salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrinal yang formal antara Islam dan politik atau Islam dengan negara yang termasuk wilayah pemikiran ijtihadiyah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Fauzan yang telah menjelaskan kepada kita semua tentang materi pertama dan kedua. Dalam hal ini, untuk materi ketiga, keempat, dan kelima kembali akan dijelaskan oleh saudara kita, yaitu Doni Damara. Kepada saudara Doni Damara, waktu dan tempat kami persilakan. Bagian C. Contoh-contoh dakwah kultural. Keraton Yogyakarta adalah salah satu tempat istimewa bagi masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Bila kita kritisi, Keraton Yogyakarta mengandung unsur-unsur islamisasi yang masih kuat hingga saat ini. Dilihat dari sudut proses islamisasi kualitatif, Keraton Yogyakarta baru permukaan formalnya saja yang sudah disentuh Islam pada saat itu. Raja Mataram tampaknya tidak mencurigai gerakan pembaharuan Islam yang justru dipelopori oleh abdi dalam kesultanan. Penyebab kecurigaan tidak muncul ada dua. Pertama, pengetahuan keraton tentang Islam itu Muhammadiyah akan menjadi ancaman bagi feodalisme Jawa. Kedua, Muhammadiyah mempunyai kedudukan tinggi di lingkungan keraton. D. Subjek dan objek dalam menerapkan dakwah kultural. Dalam masanya, D. Subjek dan objek dalam menerapkan dakwah kultural. Dalam masanya, dakwah kultural bisa dilihat dari cara berdakwah Wali Songo, di mana pada saat itu realitas dan keadaan masyarakat sangat memprihatinkan. Wali Songo menerapkan dakwah kultural karena masyarakat masih menganut anisme Hindu Buddha yang masih kental dan fanatik. Namun, Wali Songo masuk dalam dan membawa ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada saudara Doni Damara yang telah memaparkan materi. Untuk itu, izinkan saya sebagai moderator menyampaikan kesimpulan dari makalah kami.
Yaitu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi dakwah kultural adalah tata cara dan usaha dalam mendayagunakan dan mengubah situasi kondisi individu dari sosial budaya masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Strategi dakwah kultural ini dimiliki para subjek dakwah memahami pola pikir dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Usai sudah pemaparan makalah kami pada hari ini. Untuk itu, jika ada